inna ma'nal hamdu berarti kita merujuk kepada bunyi aslinya alhamdu. Kalau kita membacanya inna ma'nal hamdi berarti kita memasukkannya sebagai bagian dari struktur dalam kalimat yang bisa terpisah satu dengan yang lain. Jadi mudhof ilaih ya Kang? Mudhof ilaih ya? Kalau kita baca kasroh berarti mudhof ilaih. Ya. Tapi saya sendiri cenderung membacanya tetap alhamdu. Ya. Kenapa? Karena fa'il berarti menggambarkan ibaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifahalukum? Apa kabar semuanya? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqon. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang ikut bergabung atau yang baru saja bergabung. Jangan lupa subscribe channel IB10 dan klik like di setiap postingan dari IB10. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini layak untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Selamat pagi apa siang ini? Apa kabar Kang Boy? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, gimana puasanya? Puasa lancar. Ya, karena kita saat rekaman ini berada di bulan Ramadan ya. Gitu. Nah baik, ya. Jadi di kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita Tafsir Al-Manar. Nah, langsung saja waktu kami berikan kepada Kang Boy. Monggo Kang, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pecinta kita di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian atau ngaji kitab ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara kita ini meskipun sedikit demi sedikit. Baik, terakhir pada episode ke-7 kita membincang atau membaca tentang detail tafsir atau penjelasan tentang masing-masing ayat di dalam surat Al-Fatihah. Yang kita mulai dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang di situ muncul banyak pandangan ya, misalnya Bismillah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ada pandangan yang menyebut Bismillah itu ayat Al-Quran, tapi tidak di Al-Fatihah, tidak khusus punya Al-Fatihah. Lalu juga ada pandangan yang menyebut bukan ayat, tetapi semata-mata penanda awal surat, sehingga awal dan akhir surat bisa diketahui. Nah, kalau kita lanjutkan membincang Bismillah atau Basmalah ini agaknya panjang sekali, sehingga saya ingin langsung saja kita masuk ke Alhamdulillah gitu ya. Ayat kedua, gitu, supaya inti-inti dari tafsir ini bisa kita ketahui dan masing-masing bisa kita jangkau. Karena nanti kalau berpanjang-panjang di Basmalah, mungkin juga kita habiskan waktu di situ, meskipun ini juga sangat penting. Tapi maksudnya adalah di forum online ini kita memperoleh pandangan-pandangan atau pengetahuan dasar yang nanti bisa kita sambung sendiri dengan belajar lebih lanjut. Atau belajar secara kelompok atau belajar di secara mandiri gitulah ya. Baik, ini jadi yang terakhir kita sampai halaman 37
Dan karena pembahasan basmalah ini cukup panjang, sehingga kita akan lompat saja sampai halaman 45. Itu yang langsung di situ alhamdulillah. Gitu. Jadi, ya, tapi terkait basmalah sudah, saya kira poin-poinnya sudah dapat sih di episode-episode sebelumnya ya Kang. Nah, kita betul. lanjutkan Jadi, hamdalah. Poinnya sudah kena, sehingga saya memutuskan kita lanjut saja di alhamdulillah. Baik, jadi kita mulai saja. Ini alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu ayat kedua. Kemudian juga di situ ada, menurut yang tertulis di sini, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua dan ar-rahmanir-rahim ayat ketiga akan dibahas dalam satu pembahasan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Said Jamaluddin Al-Abroni. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Nah, qalu berarti jamak ya. Mereka berkata. Mereka berkata. Nah, mereka itu siapa? Mereka ini adalah merujuk kepada ulama-ulama yang banyak. Sehingga biasanya kalau kita menemukan kata-kata qalu seperti ini, ya jumhur lah gitu. Singkat katanya itu jumhur ulama. Inna ma'nal hamdulillah, inna ma'nal hamdu, atau kalau kita baca sebagai kalimat ya inna ma'nal hamdu. Tapi kalau kita baca dia sebagai bagian dari susunan tarkib kata ini, kalimat ini berarti inna ma'nal hamdi. Jadi menurut saya kok dua-duanya bisa itu. Inna ma'nal hamdu berarti kita merujuk kepada bunyi aslinya alhamdu. Kalau kita membacanya inna ma'nal hamdi berarti kita memasukkannya sebagai bagian dari struktur dalam kalimat yang bisa terpisah satu dengan yang lain. Jadi mudhof ilaih ya Kang? Mudhof ilaih ya? Kalau kita baca kasroh berarti mudhof ilaih. Ya. Tapi saya sendiri cenderung membacanya tetap alhamdu. Ya. Kenapa? Karena fa'il berarti menggambarkan ibaroh gitu ya, ibaroh. Jadi ibarohnya di dalam ayat itu kan memang alhamdu dan posisinya di depan lagi sebagai mubtada kan gitu. Oke, qalu inna ma'nal hamdu, sesungguhnya makna alhamdu itu adalah asana. Jadi alhamdu itu maknanya kan pujian. Asana juga pujian. Nah, gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita belajar dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya muradif, ya, persamaan kata atau sinonim. Maka alhamdu dan astana itu maknanya sama, tetapi di sini dikatakan inna ma'nal hamdu astana bil lisan. Yang disebut dengan alhamdu itu adalah pujian dengan lisan, dengan perkataan. Wa qayyiduhu bil jamil. Nah, li'anna kalimata sana'u tastamilu fil madhi wadzami jami'an. Nah, yang menarik di situ adalah wa qayyiduhu bil jamil. Tetapi meskipun asana dan alhamdu itu maknanya sama, khusus alhamdu itu dibatasi dengan makna yang baik-baik. Nah, gitu. Wa qayyiduhu bil jamil. Jadi alhamdu itu atau hamdun itu artinya pujian, tetapi dibatasi pada hal-hal yang jamil, yang baik-baik, yang indah-indah. Kenapa? Li'anna kalimata sana'un, karena kalimat atau kata sana tastamilu fil madhi, digunakan untuk pujian. Nah, jadi ada kata lagi alhamdun, sana'un, madhun. Jadi sama semua itu. Jadi tastamilu fil madhi wal wadzami jami'an. Jadi ternyata kata sana'un itu digunakan untuk memuji maupun memfitnah atau apa ya, memfitnah. Mungkin kata lawan katanya memuji itu apa? Mencela ya, mungkin ya. Atau memfitnah secara bersama-sama. Artinya ucapan itu kata sana'un itu ternyata ya bisa digunakan untuk negatif maupun negatif pada saat yang sama. Gitu. Nah, ya. Oke, jadi nanti dipotong ya.
yang relevan. Jadi kalimat li'anna kalimat sana'un tastamilu fil madhi wad dami jami'an. Jadi digunakan untuk pujian maupun celaan maupun atau fitnah secara bersama-sama. Yuqal dikatakan asna alaihi syarron. Nah, saya memujinya dengan apa? Memuji tapi gitu. Jadi kalau asna bergandengan dengan kata syarron kan berarti tidak pujian. Sehingga saya mengata-ngatai dia gitu dengan keburukan. Kan berarti bukan pujian. Tapi juga ada kata-kata kama yuqal asna alaihi khairon gitu. Sebagaimana dikatakan saya memujinya karena di situ kata-kata sana apa itu maknanya bergandengan dengan kata-kata khair itu. Wa yaquluna, nah ini menarik sekali. Ini pembahasannya bisa panjang sekali gitu. Jadi wa yaquluna dan dikatakan inna sesungguhnya kata-kata tambahan alif lam alati fil hamdu alati fil hamd ini sama saja menurut saya, kita bisa saja baca hamdu bisa hamdi ya. Hiya lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. Ini kalau dibaca begitu saja mungkin membingungkan. Karena itu kita perlu bantuan ilmu nahu itu. Karena di sini dikatakan bahwa alif lam yang berada dalam kalimat alhamdu itu berfungsi sebagai alil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. Ini akan saya jelaskan. Lalil istighraq wala lil ahdi al maksud. Bukan alil istighraq, bukan pula alil ahdi. Nah, ini menarik karena begini, ternyata kalau kita belajar nahwu itu alif lam maknanya sangat banyak. Makna alif lam itu ternyata sangat banyak. Nah, secara umum ada yang membagi, ada yang membagi 2, ada yang membagi 4 itu. Jadi alif lam itu ada misalnya lil ziyadah itu. Tapi ada yang menyebutnya juga lil ahdi, kemudian ada juga yang membaginya menjadi lil jinsi itu. Nah, apa itu lil jinsi? Begini, lil jinsi ini menyatakan, apalagi di situ ada lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. Berarti alif lam al lil jinsi itu artinya kalau nempel dengan kata atau kalimat dalam bahasa Arab ya, itu maknanya meniadakan yang selain itu. Nah, gitu ya. Maka kalau kita lihat secara kebahasaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu terjemahan bahasa Indonesianya kan segala puji, gitu. Segala puji. Mungkin kita bertanya, yang bermakna segala mana? Itu. Yang bermakna segala mana? Segala puji bagi Allah. Itu kan alhamdulillah. Kok diterjemahkan segala puji? Gitu. Nah, inilah pentingnya memahami struktur bahasa Arab dengan memahami teori-teori gramatikalnya. Ternyata banyak tafsir mengatakan bahwa al di situ maknanya adalah alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq itu artinya memasukkan semua hal ke dalamnya. Sehingga dia bermakna segala puji. Itu artinya di luar itu sudah tidak ada. Nah, gitu. Tetapi yang menarik, kitab ini agak berbeda, kitab tafsir ini ya, agak berbeda dengan penjelasan-penjelasan di tafsir-tafsir lain, karena dia menyatakan alif lam allati fil hamdulillah fil hamdu hiya lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. Jadi fungsi alif lam di sini bukan lil istighraq sebagaimana dipahami atau dijelaskan di dalam tafsir-tafsir lain, tetapi fungsinya adalah lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. La lil istighraq, bukan lil istighraq. Nah, gitu. Bukan pula lil ahdi,
bukan pula lil ahdi. Nah, ahdi itu juga banyak. Misalnya ada lil ahdi al hudur misalnya. Misalnya itu bisa kita temukan dalam untuk menyatakan sesuatu sedang berlangsung. Jadi progress lah, in progress. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu kan menurut para ahli nahwu atau usulut tafsir itu ya, al yang menempel pada kata al-yauma akmaltu lakum dinakum itu maknanya ongoing. Fardin min afrodihi itu meniadakan semua hal yang di luar itu sudah tidak ada. Sehingga kalau saya baca-baca ini memang penjelasan para ulama tentang makna alif lam atau fungsi alif lam itu ada yang memasukkan memang lil istighraq itu dengan ayi fardin kan min ayi fardin min afrodihi. Kalau kita melihat penjelasan di dalam tafsir Al-Manar ini, rupanya Muhammad Abduh membedakan antara lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi dengan lil istighraq. Karena kalimatnya adalah alif lam allati fil hamdu hiya lil jinsi afrodihi la lil istighraq. Kan berarti itu. Dan wala lil ahdi. Kalau lil ahdi kan sudah jelas. Perbedaan dengan lil ahdi dengan lil jinsi itu memang tegas itu. Cuma lil istighraq itu ada yang memasukkannya sebagai bagian dari lil jinsi. Jadi kategorinya itu alif lam lil ahdi, kemudian alif lam lil jinsi. Nah, di dalam alif lam lil jinsi itu ada alif lam lil jinsi lil istighraq. Nah, gitu. Cuma ini kok menarik pandangan Muhammad Abduh. Jadi singkat kata begitu bahwa alif lam yang di dalam alhamdu di surat Al-Fatihah itu sifatnya atau fungsinya adalah lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi. Yang sekali lagi maknanya adalah meniadakan semua yang di luar itu. Baik. Maka maknanya menjadi segala puji tadi itu. Gitu. Ya, baik Kang. Oke. Karena waktu kita tinggal 3 menit, mungkin akan biar penasaran gitu ya, kita ini baru bicara alif lam dari alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah baru bicara alif lam. Ternyata waktu kita sudah bisa, ternyata menarik sekali gitu kan. Nah, mungkin bisa meneruskan ini ya, bisa meneruskan di episode selanjutnya begitu Kang. Karena waktu kita sudah habis ini, waktu kita sudah habis gitu ya. Nah, oke. Jadi gitu ya. Jadi baru ngomong alif. Ya, sudah habis ternyata. Nah, karena memang sangat menarik ya, kita membahasnya juga secara detail gitu ya, kita menggunakan pendekatan gramatika atau nahwu. Oke. Sekali. Saya kira begitu ya. Baik, teman-teman semuanya, karena waktu kita sudah habis gitu ya, teman-teman bisa menyimak selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang berkutat di Al-Fatihah gitu ya, kita mau berkutat di Alhamdulillah gitu ya. Nah, dan ini adalah pertemuan pertama kali untuk Alhamdulillah seperti itu, dan tentu akan menarik gitu. Baik, saya cukupkan sekian. Saya Ninin Karlina dan Kang Boy serta kru yang bertugas teman-teman ID Times. Kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat non wal qalami wa ma yasturun. Albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.